Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya Daryanto, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses dinamis yang memungkinkan terjadinya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi jika kita menginginkan sebuah pembaharuan, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam sejarahnya, pendidikan Indonesia sudah mengalami evolusi semenjak pra-kemerdekaan sampai dengan saat ini. Pendidikan pada zaman pra-kemerdekaan ditandai pada masa kolonialisme yang memiliki tujuan hanya bermanfaat bagi pemerintah kolonial kala itu dan tidak memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan warga pribumi. Mereka, para kaum kolonial itu, membuat sistem pendidikan hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan hanya untuk kalangan tertentu saja dengan fokus pada pembelajaran membaca, menulis, dan begitu. Kondisi yang demikian menggugah Raden Maswardi Sujaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Dengan berani dan tegas beliau melawan sistem pendidikan yang mereka bentuk karena tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pejuang kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena beliau merupakan salah satu tokoh penggagas dan pemerhati pendidikan Indonesia pada zaman kolonialisme. Ki Hajar Dewantara mengawali perubahan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah organisasi mahasiswa pada tahun 1922. Organisasi tersebut bertujuan memberikan kesamaan kesempatan dan hak dalam pendidikan bagi masyarakat pribumi seperti halnya para kaum priai dan orang-orang Belanda. Dalam proses perubahannya, Ki Hajar Dewantara menjadikan trikot, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yang bermakna berkesinambungan dengan masa lalu, konvergen yang bertemu secara terbuka dengan perkembangan alam dan zaman, serta konsentris yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik pada saat ini perlu mencontoh semangat perubahan Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar dari perubahan pendidikan di Indonesia, menjadikan manusia merdeka yang berbudi pekerti luhur. Dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang kami refleksikan dari pembelajaran mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti sebuah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Inti dari berkembangnya budaya ada pada perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai level selamat dan bahagia, maka perlu tuntunan yang terarah agar tidak keluar dari jalurnya. Dan seorang pendidik bertugas untuk menuntun tumbuh kembangnya anak menyesuaikan dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Pendidik digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi. Tidak akan berubah padi menjadi jagung, namun sang pendidik bisa memeliharanya agar tumbuh subur. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik menuntun kodrat anak. Kodrat keadaan yang dimiliki anak meliputi dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala sesuatu yang dibawa oleh anak sejak lahir, seperti minat, bakat, cara belajar, sikap, karakter, dan keadaan lingkungan di mana anak itu hidup serta berinteraksi dengan masyarakatnya. Serta kodrat zaman dapat dilihat dari perubahan waktu, dari tahun ke tahun, pengaruh-pengaruh luar yang berkembang, seperti saat ini perkembangan teknologi yang terus berkembang secara dinamis.
Yang ketiga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah semboyan pendidikan Indonesia itu sendiri, yaitu yang terkenal dengan Inarso Sultulodo, Inmadio Bangun Karso, Tunuri Handayani. Ini merupakan semboyan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini menjadi poin yang harus dimiliki dan dilaksanakan seorang pemimpin pembelajaran, di mana seorang pendidik harus mampu memberikan keteladanan ketika di depan, sehingga anak mampu membentuk budi pekerti bagi pribadinya serta sekitarnya. Kemudian memberikan bimbingan atau membangun kemauan untuk menemukan potensi dan dorongan serta semangat agar mampu mengembangkan kreativitasnya. Ketiga semboyan itu harus dilaksanakan secara bersama dalam satu kesatuan, sehingga akan mengarah pada suatu sistem yang menuntun, sistem pembelajaran yang menuntun anak dan memberikan pendidikan yang berpihak pada anak. Bagian keempat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah selamat dan bahagia. Muara dari pendidikan adalah menjadikan anak selamat dan bahagia, baik sebagai pribadi manusia maupun bagian dari masyarakat. Selamat dan bahagia diartikan anak mampu tidak bergantung pada orang lain secara lahir maupun batin, dan mereka mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Selamat dan bahagia sebagai manusia berarti selamat dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, rasa, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Anak bukan tabula rasa, yaitu bahwa anak dilahirkan bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, namun diumpamakan selai kertas yang memiliki tulisan, garis, namun tulisan atau garis tersebut masih kurang dan tidak jelas. Untuk mengembangkan tingkah laku anak, perlu melihat konteks diri anak dan pengaruh sosial dan budaya, sehingga anak dapat menimbulkan tenaga positif yang berfaedah bagi dirinya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Bagian selanjutnya yang akan dibahas dalam video kami kali ini adalah refleksi dari pembelajaran di modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik yang merefleksi diri kami sebagai seorang guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak dalam modul yang pertama ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul tentang filsafat atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran, namun sebelum mempelajari modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Di antara yang pertama, saya menganggap bahwa murid adalah objek pembelajaran di kelas yang harus patuh mengikuti semua aturan guru secara mutlak. Murid harus duduk manis, diam, dan tertib di kursinya masing-masing tanpa adanya ruang komunikasi dan diskusi. Kemudian kami juga menganggap murid harus menurut dan mengikuti skema pembelajaran yang diberikan guru tanpa ada ruang untuk diskusi sama sekali. Harus memiliki tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan harus menyelesaikan tugas dengan skema yang sama bagi setiap murid tanpa memandang kebutuhan dan kemampuan murid yang berbeda-beda. Murid juga harus memahami semua materi yang diajarkan dan mencapai batas KM yang ditentukan. Dan selanjutnya, anggapan kami juga sebelum mempelajari modul ini, kami menganggap bahwa pembelajaran di kelas itu berpusat pada guru yang bertugas menyampaikan materi dan menyelesaikan tuntutan kurikulum. Pembelajaran di kelas didominasi oleh guru dengan metode ceramah dan terbatas dalam memperhatikan aspek akademik. Itu semua kami percaya, kami yakini sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, banyak hal-hal baru yang berubah pemikiran saya. Di antaranya, yang pertama, saya memahami bahwa pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpihak pada murid, dan pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya memahami setelah mempelajari modul ini bahwa murid
merupakan individu unik dengan kodratnya tersendiri dan berbeda satu sama lain, namun memiliki kodrat unik dan potensi masing-masing. Saya juga membenahi diri mulai dari diri saya bahwa seorang pendidik bertugas menuntun dalam proses tumbuh kembangnya anak. Menuntun ini dimaknai dengan memberikan teladan, memberikan arahan dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya. Dan pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun anak agar menjadi manusia merdeka lahir dan batin. Selanjutnya saya juga semakin memahami bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam perlu diperhatikan agar pendidik mengidentifikasi karakter, potensi sosial budaya yang sudah dibawa oleh anak ketika datang ke sekolah. Pendidik kita hanya menuntun agar menuju ke jalur yang benar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan kodrat zaman menjadi dasar untuk identifikasi menuntun anak dengan menyelesaikan perkembangan peradaban saat ini. Selanjutnya juga saya memahami bahwa pembelajaran di kelas tidak sepenuhnya didominasi oleh guru. Mereka harus lebih berpihak pada murid dengan konsep berpusat pada siswa dengan guru berperan sebagai penuntun. Dan yang ketiga, pertanyaan pemantik dalam refleksi kali ini adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda menjalankan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal yang segera saya terapkan. Yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama murid dengan murid agar setiap murid mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama dan menaati aturan yang telah disepakati bersama tanpa adanya keterpaksaan. Yang kedua, merencanakan, menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, memberikan teladan kepada murid untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya positif untuk menumbuhkan karakter dan budi pekerti. Dan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan dan cara belajar murid serta kemampuan menyerap materi, potensi, minat, bakat yang ada pada masing-masing siswa atau murid sehingga pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Dan metode yang digunakan adalah student center di mana pembelajaran berpusat pada murid. Dari hasil refleksi dan pembelajaran kami di modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, kami menyadari dan menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah kodrat yang harus dialami dan harus dilalui prosesnya oleh setiap anak. Dan kita, guru pendidik, berperan sebagai penuntun yang mengarahkan jalannya setiap proses pendidikan ini sehingga tercapai tujuan pendidikan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah hasil refleksi dan kesimpulan kami setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya Daryanto, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.